Hello guys, welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm so happy that I can kick you around here in this video. Oh my god. Alright, so we are going to hit the book again. Hit the book. Memukul buku. Apa itu maksudnya? Kita mulai belajar lagi. Oke, banyak sekali pertanyaan dari para murid yang menanyakan bagaimana caranya agar kita bisa lebih fluent dalam spoken English. Nah, salah satunya untuk mengukur kelancaran itu yaitu menggunakan idiom bahasa Inggris. Idiom itu apa sih? Jadi idiom itu adalah istilah yang sering dipakai secara spesifik untuk ekspresi tertentu, walaupun representasinya menggunakan metafora atau menggunakan perumpamaan atau menggunakan benda lain yang memiliki konteks yang sama. Nah, setiap bahasa pasti memiliki idiom. Dan kali ini video ini akan memberikan kalian 20 idiom serta penjelasannya dengan pendekatan logika yang lebih mudah dipahami sehingga kalian bisa membuat bahasa Inggris kalian lebih natural lagi. Okay, are you ready for that? Let's get started. 20 idiom bahasa Inggris yang perlu kalian ketahui. Pertama-tama yang harus kalian pahami bahwa setiap bahasa pasti memiliki idiom. Salah satunya adalah bahasa Indonesia juga. Contohnya begini, bermuka dua. Oke, bermuka dua itu apa? Nggak tahu malu. Oke, bermuka dua itu nggak tahu malu atau mungkin bisa kita katakan munafik juga bisa. Tapi bermuka dua itu kan idiom. Kita nggak ada orang yang mukanya dua itu nggak ada. Somehow, one person must have a face. Okay, not two faces. Alright. Lalu kemudian lapang dada. Lapang dada bisa kita artikan sabar. Oke, jadi lebih enak. Waduh, aku rasa tetanggaku tuh sabar banget. Atau gila, tetanggaku tuh kayaknya dia lapang dada banget ya. Anaknya udah pada gede, sekarang dia tinggal sendiri di rumah, ngurusin kucing-kucing doang. Pasti bakal rindu banget. Nah, itu lebih enak untuk didengar. Oke, tapi lapang dada di sini, dada itu merepresentasikan emosi kesabaran. Nah, ini adalah bentuk representasi atau perwakilan dari kata sabar. Jadi masih ada interconnection, bukan berarti idiom itu tidak memiliki korelasi sama sekali. Enggak. Dalam perjalanan literaturnya, pasti ada representasinya. Contohnya, berbadan dua. Berbadan dua artinya hamil. Seperti yang kita tahu, berbadan dua itu adalah badannya itu satu, tetapi di dalam kandungannya ada bayi, maka kita sebut berbadan dua. Lalu kemudian sampah masyarakat. Ya, ini orang yang suka bikin kacau di masyarakat, pengangguran, segala macam. Yang mana kata sampah itu dikatakan doesn't give any advantage atau doesn't have any value. Nah, orang-orang seperti itu bisa kita sebut sebagai sampah masyarakat. Kan begitu di masyarakat, ya kan? Nah, ini adalah salah satu cara agar kita bisa menguasai bahasa dengan cara yang lain. Salah satunya adalah dengan tidak menghafal, tetapi memahami konteks dan juga logika dasar dalam literatur bahasa. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, di sini saya punya as easy as ABC. Nah, kalau misal kalian artikan di sini as easy as BSC, semudah ABC. ABC dalam bahasa Indonesia sering banget kita tujukan ke anak-anak. A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu kan dianggap mudah. Maka ketika kita bilang, oh mudah seperti ABC gitu. ABC itu artinya mudah banget. Nah, karena saking mudahnya dalam menghafal alfabet, kita gunakan ini sebagai bentuk idiom. Or we can say sangat easy or very easy. Contohnya adalah, he was a famous professor. He obviously answered students' questions as easy as ABC. Dia adalah seorang profesor yang terkenal. Beliau tentu saja menjawab pertanyaan murid-murid dengan mudah. Nah, as easy as the ABC, ini menjadi lebih enak. Oke, atau kamu bisa gunakan konvensional aja. You know, very easy. That's okay, but I just want to give you another options to make your English more fluent. Alright, lalu idiom yang kedua adalah cannot abide. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam kamus, kata abide itu artinya menahan. Oke, tidak tahan, tidak bisa tahan. Alright, nah kalau dalam bahasa Indonesia konteksnya begini, aku tuh udah nggak tahan lagi sama dia. Nggak tahan lagi sama dia. So, kata tidak tahan itu menunjukkan bentuk emosi dari rasa ketidaksenangan. Okay, so I cannot abide. Okay, contohnya, Andi cannot abide Rustam unless he acts politely. So, Andi nggak senang dengan Rustam kecuali dia berperilaku sopan. Jadi tidak bisa menahan Rustam untuk tidak senang kayak gitu.
Masih ada korelasinya. Jadi kamu bisa gunakan kata abide untuk bicara menahan dalam emosi state ketidaksenangan atau unjoyful. Lebih enak bukan? Cannot abide. Daripada I cannot hold Rustam, I cannot. Or kamu bisa gunakan kata yang lebih mudah lagi, stay with, okay, or stand. Nah, ini juga kata dasar, kosakata biasa yang bisa kamu gunakan. Alright? Lalu kemudian yang selanjutnya adalah abide by a promise, yaitu menepati janji. Abide itu artinya memegang. By a promise, memegang janji. Bisa kita gunakan juga artinya menepati janji. Atau ekspresi yang lain sebenarnya nggak cuma abide his promise. For example, he never abides by his promise. Dia tidak pernah menepati janjinya. So, no one trust him. Dia tidak pernah menepati janjinya, jadi tidak seorang pun mempercayainya. Apakah ada kata lain yang lebih enak? Ada kok. Contohnya yang lebih collocational, kita bisa gunakan keep the words. Nah, ini lebih enak. Jadi tidak bisa menjaga ucapannya atau tidak bisa memegang ucapannya. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menggunakan itu. Nah, dia tuh nggak bisa dipegang omongannya. Nah, kita bisa gunakan keep the words. Okay? That's it. Lalu kemudian selanjutnya, idiom yang lain adalah above all. Nah, kata above all, above itu kan artinya apa? Di atas. Lalu all itu semua. Dalam bureaucracy, hierarkinya, sesuatu yang ada di paling atas itu menunjukkan arti puncak. Atau as a matter. Atau essence-nya. Maka above all, dari semua itu, yang paling penting, nah, kita artikan paling penting atau as a matter. Above all, be yourself. Paling penting, jadilah dirimu sendiri. Atau in essence, kamu juga bisa gunakan in essence. Tapi in essence ini somehow ini lebih lebih formal aja. Kamu bisa gunakan dalam spoken English above all. Lalu selanjutnya, above and beyond something. Nah, above artinya apa? Di atas. Beyond itu melampaui. Oke, sesuatu lebih banyak dari yang diperlukan. Oke, jadi something ini merujuk ke bendanya. Karena ini tuh di atas benda itu dan juga melampaui dari benda itu, maka kita bisa sebutkan bahwa ini tuh lebih dari cukup. Kita bisa artikan lebih dari cukup. More than enough. Nah, kita bisa sering gunakan itu. Alright, more than enough. Contohnya bagaimana? My mother gave me above and beyond money, so she suggested donating 1/4 for the mosque charity box. Ibuku memberikanku uang lebih daripada yang aku perlukan. Beliau meminta agar aku menyumbangkan 1/4-nya ke kotak amal masjid. Jadi, dengan kosakata ini konteksnya jadi lebih jelas. Alright, you got it. Actually, ini adalah kombinasi dari kata-kata sederhana yang kemudian bergabung menjadi satu konteks tertentu. Lalu selanjutnya, bisa kita lihat di sini, be about to. Nah, kata be about to. Be itu be verb, about itu tentang, bisa kita sebut tentang gitu ya. Lalu to itu ke. Nah, tidak bisa kita gabungkan. Tetapi dalam artinya, here very soon. Atau sesegera mungkin. For example, in here, having finished the exam earlier, Burhan is about to submit his worksheet to Mr. Radit. Karena sudah menyelesaikan ujian lebih cepat, Burhan segera menyerahkan lembar kerjanya kepada Pak Radit. Oke, jadi kata about to itu lebih enak kita gunakan kata segera. Seperti itu. Kamu bisa ganti juga menggunakan kata very soon. It's okay, that's fine. Lalu selanjutnya, kata yang lain. Absence makes the heart grow fonder. Ini kita sebut sebagai proverb atau kita sebut sebagai peribahasa. Ya kan, absence itu kan ketidakhadiran atau ketiadaan. Oke, membuat hati grow fonder. Grow fonder itu membuat hati mulai gelisah. Nah, bisa kita sebut sebagai rindu. Nah, ini kan terlalu panjang, Kak. Ada nggak casual English yang menggunakan
ekspresi ini tapi tanpa menggunakan idiom. Ada, kamu bisa gunakan apa? Contohnya adalah miss. I miss you. Very simple, ya kan? Atau yang kedua kamu bisa long for. Nah, long for itu rindu juga. Ini menggunakan phrasal verbs. Nah, ada kata rindu, tapi di sini saya hanya fokus menggunakan idiom aja. Contohnya begini, Siska has just moved to Jakarta, but her parents keep staying in Salatiga for work. Absence makes her grow. Absence makes her heart grow fonder. Nah, Siska baru saja pindah ke Jakarta, tetapi orang tuanya tetap tinggal di Salatiga karena pekerjaan. Dia sangat rindu. Gimana? Lebih casual, lebih enak untuk didengar. Dan tentu saja, escalating your words. That's the thing. Lalu kemudian, selanjutnya, accustomed to. Nah, kalau dalam grammar, sebenarnya ini sudah ada. Artinya, konteksnya adalah mulai terbiasa. Nah, ini makna literalnya. Terbiasa atau nyaman dengan orang atau sesuatu. Contohnya begini, Ira wasn't accustomed to planting seeds in the garden, so her father taught her the proper way to do so. Ira tidak terbiasa menanam bibit di kebun, jadi ayahnya mengajarinya cara yang benar. You got it? Good. Lalu kemudian selanjutnya, get something across. Nah, kata get dalam grammar itu menjadi salah satu bentuk dari causative verb yang sangat sering digunakan. Kita sebut ini sebagai causative. Causative itu adalah kata kerja yang membuat sesuatu itu atau orang lain itu melakukan sesuatu. Get something across. Nah, across itu artinya melintas. Nah, bagaimana membuat ini menjadi lebih dimengerti? Nah, get something across mencoba untuk menjelaskan atau mengerti. Kita bisa sebut sebagai explain. Nah, tetapi untuk make it more casual, coba perhatikan contohnya terlebih dahulu. I get the point what you are talking about, but it's hard to get it across anyone else. Aku paham apa yang sedang kamu ucapkan gitu. Namun sulit dimengerti oleh orang lain. Nah, across di sini merujuk apa? Melintas apa? Idenya atau idenya, gagasannya. Kita cocokin pikiran. Kita temukan pikiran kita semuanya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi across di sini yang merujuknya adalah merujuk ke idenya atau gagasannya aja. Membuat sesuatu itu nyambung. Nah, maka kita bisa sebut sebagai menjelaskan atau dimengerti. Lalu selanjutnya, put something to account. Put something to account, meletakkan sesuatu to account, memanfaatkan. Atau kita bisa sebut menggunakan phrasing take an advantage. Kamu bisa gunakan ini. Ini juga lebih enak. Jadi mengambil manfaatnya atau memanfaatkan. Valentino Rossi pulled the last lap to account well, so he left Lorenzo at the second position. Repeat one more time. Valentino Rossi put the last lap to account well, so he left Lorenzo at the second position. Valentino Rossi memanfaatkan putaran terakhir dengan sangat baik sehingga ia bisa unggul atas Lorenzo di posisi kedua. Lalu selanjutnya, take into account. Nah, take into account. Mengambil dan dimasukkan ke dalam perhitungan. Atau bisa kita sebut di sini adalah consider. Nah, mempertimbangkan. Alright? Contohnya begini. Having taken the cooperative appeals into account, Berkah Corporation finally approved to have partnership with Agung Corporation. Setelah mempertimbangkan pengajuan kerjasama, BU Berkah akhirnya menyetujui kerjasama dengan BU Agung atau badan usaha. So you got it? Take into account. Let me take it into account at the first place. Ya, biar aku pikirin dulu lah. Nah, kayak gitu. Alright. Atau kamu bisa gunakan juga phrasal verb, yaitu menggunakan think over. Nah, think itu berpikir, dan over itu artinya ulang. Pengulangan.
So, berpikir ulang, memikirkan lagi. Nah, over ini memberikan konteks dipikirkan berkali-kali. Artinya, biar aku timbang-timbang dulu. Seperti itu. Nah, ini membuat lebih casual lagi dalam intermediate English. Alright, that's good. Lalu kemudian selanjutnya adalah put on an act. Oke, kita tahu bahwa kata acting itu artinya tindakan. Oke, jadi kita bisa sebut di sini meletakkan sebuah tindakan. Oke, put itu meletakkan, on di atas sesuatu. Oke, meletakkan sebuah tindakan bisa kita sebut di sini dalam kata yang lebih spesifik dalam kamus pretend. Tapi put on an act itu lebih casual. For example, Detective Bernard did not trust the culprit's alibi at once. He assumed that he might have put on an act to mislead. You get it? One more time. Detective Bernard didn't trust the culprit's alibi at once. He assumed that he might have put on an act to mislead. Detektif Bernard tidak langsung mempercayai pengakuan penjahat begitu saja. Dia menganggap bahwa penjahat itu bisa saja berpura-pura untuk mengalihkan kebenarannya. So, ini lebih enak. Alright? Oke, at once, begitu saja. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Oke? Lalu might have, karena konteksnya ini lampau, maka kita gunakan might have. Kalau misalnya ini present, kita gunakan might saja. Lalu, selanjutnya, hive of activity. Tempat yang sangat ramai. Nah, hive ini sarang artinya. Sarang lebah, beehive. Oke? Nah, sarang itu kan cenderung menjadi tempat di mana satu koloni hewan, ya kan? Di sini tuh sarang penjahat tuh, di situ sarang penjahat. Nah, sarang penjahat artinya tempat di mana berkumpulnya para penjahat. Sarang koruptor, kayak gitu. Nah, hive of activity, karena ini sarangnya dari aktivitas, maka aktivitas ini bisa kita sebut karena saking banyaknya, dalam kata yang lebih mudah, kita sebut ramai. Contohnya adalah, you were supposed to book ticket from a ticker service. Okay? The offline ticketing locket will be like hive of activity on weekend. Kamu lebih baik memesan tiket lewat jasa e-tiket. Loket offline akan jadi sangat ramai di akhir pekan. Hive of activity will be like hive of activity. Jadi kayak rame banget gitu loh. Nah, lebih enak untuk digunakan dalam spoken English. Lalu kemudian selanjutnya, add fuel to the flame. Mengulangi. Oke, atau di sini sebenarnya mengompori juga bisa. Kita bisa kayak provoke, itu juga bisa. Oke. Nah, jadi ada dua konteks di sini. Yang pertama, ya kan, yang pertama itu ini repeat. Dan yang kedua di sini itu adalah provoke atau memprovokasi. Add artinya menambahkan fuel bahan bakar to the flame, ke api, jadi dibesarin tuh apinya. Contohnya adalah she has a plenty of task time remaining, so she uses it to add fuel to the flame. Dia masih punya banyak waktu tersisa, jadi dia memanfaatkannya untuk mengulangi soal-soalnya. Nah, saya mengambil kata konteks repeat ini karena ini nadanya atau berkonotasi positif daripada kata provoke yang negatif. Oke, karena bagaimanapun juga positif lebih baik. Berpikir positif. Alright, lalu kemudian selanjutnya, the age of consent. Nah, pertanyaannya di sini, consent itu artinya persetujuan. Lalu kemudian ini usia. Nah, usia yang sudah masuk dalam konteks persetujuan. Consent itu biasanya sudah legalized atau sudah melewati batas umur yang ditentukan. Maka kita bisa bilang usia dewasa, the age of consent. Kita bisa bilang mature, dewasa. Contohnya adalah, in total, Marisa has read 1,000 different books since her childhood till the age of consent. Secara keseluruhan, Marisa telah membaca 1.000 buku yang berbeda dari kecil hingga usia dewasa. Enak banget untuk diucapin. Flowingnya juga enak banget. Kamu perlu coba. Cari contoh yang lain. Kira-kira seperti apa? And then the following here, at the top of one's agenda. At itu spesifik. Remember, preposition at itu spesifik. Pada. Atau di, tapi merujuk ke benda spesifik.
The top itu ujung, agenda itu adalah urusan. Oke? Nah, karena ini berada di ujung urusan atau berada yang di paling atas atau yang di paling pucuk gitu ya, maka kita bisa bilang ini sebagai prioritas utama atau main priority. Oh, okay? So contohnya adalah I never thought of the result. It is not at the top of my agenda. I just do what to do. Aku tidak pernah memikirkan hasil. Itu bukan prioritas utamaku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Enak banget. At the top of my agenda. If you like watch some movies, believe me that you will find out a lot of idioms in a conversation. So just take a look in there and check it out. Somehow, if you put this kind of common idioms, trust me, okay, it will like give you such an effect that you are kind of capable of escalating your words. Lalu kemudian selanjutnya, clear the air. Do you know the meaning of clear the air? Clear artinya itu membersihkan. Di sini air artinya udara. Nah, sebenarnya clear the air itu artinya kita itu mencoba untuk mengurangi ketegangan. Ketika kalian ada masalah, coba aku ingin mengklarifikasi. We can say like clarify. Okay? Contohnya, having got report of Bali bombing, the rescue team came immediately to clear the air and began evacuating the victims. Oke, setelah menerima laporan pengeboman Bali, tim penolong segera datang untuk mengurangi ketegangan dan mulai mengevakuasi para korban. Tidak hanya dalam konteks mengurangi ketegangan disaster, tapi juga ketegangan emosi antara hubungan dua orang. Itu juga bisa kita gunakan kata clear the air. What are you coming here? I mean, like, what are you gonna do? Why are you coming here? I want to tell you something. I just want to clear the air. I mean, like, something happens between us. Nah, jadi enak banget. Okay? Lalu kemudian selanjutnya, pluck a number out of the air. Nah, pluck a number out of the air. Kata pluck itu artinya mencarabut atau menjabut atau mencabut atau mengambil. Nah, out itu keluar. Oke, lalu kemudian di sini number sejumlah. Lalu of the air di sini udara. Kamu tahu nggak kalau orang mencabut itu kan biasanya tangannya ambil bendanya lalu diangkat ke atas gitu kan. Nah, of the air. Jadi mencabut. Ya. Kita bisa artikan di sini sebagai memilih secara acak atau choose randomly. In phrasal verb in a collocation, we can say that we may say pick out. Okay. Nah, pick out itu choose randomly. Kalau di beginner or elementary level, we say choose. Oke, kita ambil kata apa? Memilih. Alright. Nah, tetapi kita bisa gunakan kata pick out, mencerabut atau memilih dengan acak. Contohnya adalah I was confused of which one I should choose. Oke, di sini ada kata choose. Aku pilih aja. I decided to pluck a number out of the air. Aku bingung yang mana harus aku pilih. Aku memutuskan untuk memilih acak aja. Enak. Lebih mudah. You got it? That's good. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata all in. All in. Kita bisa sebut lelah atau capek. All Manchester United players were all in after the last match against Liverpool. Seluruh pemain Manchester United lelah setelah pertandingan terakhir melawan Liverpool. Lalu kemudian selanjutnya adalah An Aladdin's Cave. Tahu nggak kalian serial Disney, Aladdin? Nah, ada di dalam cave itu, Aladdin menemukan apa? Menemukan ini tempat jin. Apa ya namanya? Teapot ajaib atau apa itu? Nah, di situ karena ini cave-nya berisi treasure atau harta karun, maka bisa kita ambil analogi dari cerita ini bahwa suatu tempat itu kalau banyak sesuatu yang berharga di sana, maka kita sebut sebagai Aladdin's Cave. Contohnya adalah, why do you like visiting the library? It's such an Aladdin's Cave, you know? A lot of book. Yang dia pikir buku itu adalah sesuatu yang berharga. Kenapa kamu suka mengunjungi perpustakaan? Di sana penuh dengan ilmu yang berharga. That's the thing. Lebih enak. Jadi, itu adalah penjelasan berkenaan dengan
20 idiom yang perlu banget kamu ketahui secara umumnya. Akan ada lebih banyak lagi idiom yang bisa kalian dapatkan hanya ada di Josin Translation. Oke, coba kalian visit aja www.josintranslation.com di our website. Di situ kalian akan temukan banyak sekali idiom yang sangat membantu kalian. Dan pada video kali ini, semoga ini bisa meningkatkan setidaknya pemilihan kosakata sehingga lebih casual lagi dalam penggunaannya. So not only just like stick to the memory, but also how then to understand the context can, like build up your own ways to start thinking in English, literally. Okay? Thank you so much, and I'll be seeing you again in the next video. See you everyone, and bye then. Dah!